Hai, ketemu lagi sama gue Intan. Kali ini gue mau kupas tuntas masalah pencari berita ini. Buat kalian pada hunter-hunter bule, oke, banyak banget yang bertanya-tanya, oke, atau gosip-gosip yang ada di luar sana tentang si bule ini, si bule begini, si bule begitu. Gue bakal kupas tuntas. Gue akan cerita sebenar-benarnya karena gue udah masuk ke dunia mereka, gue udah hidup sama mereka, gue udah paling tidak gue udah di negaranya mereka, gue melihat. Jadinya gue akan ceritain sebenar-benarnya ini gosip atau fakta, oke? Tapi sebelum gue cerita, kalian subscribe, like, sama komen dulu. Nanti biar makin gue semangat ngasih informasi sama kalian, oke? Oke, kita langsung aja. Sekarang kita bahas soal gosip seputar bule. Jangankan kalian, sebelum gue nikah sama bule aja gue berpikirnya yang jangan gitu kan. Contohnya kasus nomor 1, nikah sama bule dijadikan budak seks. Karena mungkin banyak faktor kan, mungkin video porno banyak kan orang kulit putih, mereka berani-berani gitu kan. Terus banyak faktor yang membuat orang film yang ada di film luar gitu kan kayaknya lebih berani pakai bikini begini gitu kan, beda sama budaya kita kan. Oke. Nikah sama bule dijadikan budak seks bener apa nggak sih kak? Kalau gue pribadi sendiri ya, ke gue sendiri itu adalah gosip. Karena hubungan gue sama suami gue ya normal gitu, bukan kayak binatang yang setiap hari sampai 100 kali bercinta, ya enggak juga, dia juga manusia gitu. Dan gitu gue juga, temen-temen gue yang nikah sama bule gitu nggak ada tuh yang yang cerita-cerita soal jadi tersiksa karena kawin sama bule, diajak making love terus, disiksa, pokoknya imajinasinya begini begitu. Nggak pernah ya gue dengar kayak gitu. Mungkin ada sebagian, jangankan bule, cowok Indonesia, cowok Arab gitu kan banyak yang memperkosa gitu. Indonesia juga banyak yang jadi pedofil atau memperkosa kan. Jadi menurut gue seluruh dunia itu ada. Tapi kalau untuk dibilang orang kulit putih, orang bule, orang barat itu nafsunya gede, menjadikan istri-istri Indonesia itu menjadi budak seks, itu menurut gue adalah gosip. Kalau misalnya banyak kan youtuber yang nikah sama bule gitu kan, mereka kelihatan happy kok gitu kan. Kalau lo ngeliat gue happy nggak kalau misalnya gue dijadikan budak seks sama suami gue? Otomatis kan gue jadinya gue merasa tersiksa. Apalagi gue bukan tipe kalau yang misalnya gue ya normalnya gue wanita normal yang suka sama seks ya normalnya manusia, bukan yang setiap hari setiap jam gitu. Kalau suami gue misalnya budak seks, nggak mungkin lah gue sehappy ini, gue nggak mungkin bisa cerita. Terus pada youtuber yang kalian lihat gitu nggak mungkin bisa kehidupannya kayaknya bahagia manja-manja sama si bule gitu kan. Jadi kalian perlu tahu, udah semuanya seperti itu. Seluruh dunia ada kejahatannya. Di Arab kan memperkosa, membantu gitu kan. Orang-orang Arab malah banyak kan TKW kita diperkosa, diginiin. Menurut gue yang hipersek yang kayak gitu kan. Terus banyak pokoknya kejahatan seluruh dunia itu ada. Tapi kenapa kayaknya image-nya ke cowok orang barat ini dibilang suka banget nge-seks begini. Tapi ke diri gue sendiri ya, itu menurut gue gosip ya. Walaupun ada sebagian mungkin, tapi dari teman-teman gue yang kawin bule, mereka nggak pernah tuh cuat-cuat yang aneh-aneh soal diperbudak begini begitu. Enggak, youtuber yang kawin sama bule katanya mereka happy menjunjung tinggi suaminya karena suaminya ini suaminya itu. Jadi jangan percaya, itu menurut gue gosip. Oke, soal budak seks itu gosip. Terus yang kedua, kawin sama bule itu maniak katanya kayak gitu kan. Gara-gara banyak kan juga mungkin blue film itu kan kebanyakan orang kulit putih kan, ya maksudnya yang bule-bule yang berani melakukan gaya ini begini gitu kan. Jadi mereka berpikir semua orang bule itu adalah maniak seks. Tidak guys, itu gue udah nikah 7 tahun sama suami gue. Kehidupan seks gue normal, nggak maniak, nggak kayak gini, nggak kayak gitu. Udah gitu
normal. Pokoknya gue nggak ngerti itu image-nya dari mana, judge seperti itu gitu, gue nggak ngerti dari mana. Cuman gue sama kayak kalian, awal gue sebelum nikah gue berpikirnya juga begitu. Di video gue yang pertama kan gue udah pernah bilang, pertama kali ketemu sama si Jerry gue takut diperkosa, gue takut gini, takut itu. Tapi begitu gue masuk ke dalam dunia pernikahan yang sama orang bulenya sendiri, itu malahan nggak ada tuh yang kayak gitu kan. Jadinya untuk dibilang bule itu maniak, itu juga menurut gue gosip. Oke, karena di seluruh dunia juga ada orang maniak kok, nggak harus bule. Indonesia juga ada yang maniak, Cina ada yang maniak, ini maniak gitu kan. Tapi kenapa nggak dibilang misalnya orang Vietnam maniak, nggak ada. Kenapa orangnya bule dibilang India maniak, nggak ada dibilang kayak gitu. Tapi image-nya selalu ke barat, ke orang barat gitu kan. Itu gue bilang mungkin gara-gara dari film-film itu kali ya, atau bulu-bulu film gitu yang membuat mereka berpikir kita ini berpikir iya maniak, udah seks gitu. Padahal faktanya menurut gue pribadi, karena gue udah menikah, itu adalah gosip juga, ya kan. Terus yang ketiga, bule itu katanya kurang kurang sopan. Dia nggak malu-malu berciuman di tempat umum, katanya kayak gitu, ya kan. Nggak usah kalian, dulu gue pertama kali nikah sama bule juga gue berpikir begitu. Terus pada saat gue kan selama ini gue harusnya pergi ke Amerika kan, cuman gue nggak mau, makanya kita di Qatar kan. Karena gue berpikir gue takut lah nanti anak-anak sana kan free sex, bebas seks gitu kan. Terus mereka ciuman di mana-mana, di pantai, di sini, di situ. Tapi guys, gue pertama kali ke Amerika itu 3 tahun yang lalu. Oke. Gue tinggal di Florida. Di Florida itu kan kayak Bali ya, itu pantainya indah banget. Udah gitu orang sana kan kalau misalnya mereka ke pantai kan pakai bikini gitu. Kadang ada yang bawa keluarga, ada yang bawa pacar. Gue belum pernah, sampai dengan detik ini gue ngomong jujur ya, gue belum pernah tuh ngeliat ada pasangan cium-ciuman, peluk-pelukan di tengah umum, di public place gitu. Gue belum pernah. Terus misalnya gue lagi ke Walmart, gue ngeliat orang ada aja nggak cium-ciuman kayak, nggak ada. Terus gue misalnya pergi ke tempat taman, atau gue misalnya pergi ke tempat publik yang banyak orang-orangnya, kayak di film-film kan mereka duduk cuman, itu cuma di TV guys. Ya, itu nggak nyata, karena mereka ternyata juga punya attitude loh. Nggak ada kayak begitu. Misalnya ketemu ciuman begitu, nggak tau malu. Ternyata enggak. Suami gue kan, gue bilang awal-awalan gue bilang, gue nggak mau tinggal di luar negeri, nanti mereka ngasih contoh, maksudnya tinggal di Amerika nanti mereka ngasih contoh sama anak gue yang nggak bener. Mereka soalnya kan bebas seks begini katanya gitu kan. Terus suami gue bilang, lu pernah nggak pergi sama gue ngeliat orang cium-ciuman atau melakukan seks di depan umum? Ini juga sesuatu yang tabu, Intan, nggak boleh. Nggak tahu gue kenapa orang-orang di luar sana berpikir seperti itu. Tapi kan lu udah kesini berkali-kali, dia bilang. Lu pernah nggak ngeliat kayak begitu? Bener juga ya, gue nggak pernah gitu. Terus setelah gue kan baru pertama kali ini ke Alabama. Selama ini kan gue kan ke Florida ya kan. Jadi di Alabama ini gue masuk community di mana itu banyak orang-orang Indonesia yang menikah dengan bule. Dan gue bertanya sama mereka karena gue pengen tahu, cari banyak informasi kan, supaya gue jadinya nggak bego-bego banget gitu kan. Gue tanya kehidupan anak-anak remaja bule di sini gimana? Ya normal. Ternyata juga istri-istri Indonesia yang nikah sama bule, anaknya dididiknya sama kayak Indonesia kok, yang namanya tahu sopan santun, tahu attitude, terus tahu menempatkan diri gitu loh. Kalau ada pun sebagian orang anak-anak teenager yang baru-baru dewasa gitu pergi ke clubbing, nggak usah nyalahin Amerika deh. Lo lihat aja di Jakarta banyak banget kan anak-anak ABG yang udah pada clubbing, anak ABG yang pada jadi cabe-cabean om-om gitu kan, udah banyak juga kan. Jadi sebenarnya kalau gue pribadi gue belum pernah lihat itu di sini. Anak-anak teenager sini ya sekolah normal lah gitu loh. Mereka hangout normal yang gue lihat. Nggak ada tuh, waktu gue suka lagi pergi ke taman, mereka suka bawa tenda-tenda gitu kan, bawa wifi speaker, mereka barbekyuan. Itu teenagernya yang masih muda-muda gitu ya normal, walaupun mereka misalnya pakai bikini gitu ya mereka normal, ketawa-ketawa mainnya anak-anak. Enggak yang mereka pasang-pasang cium-ciuman kayak di mobil goyang gitu, enggak. Jadinya gue nggak tahu kenapa orang berpikir
bule tuh nggak tahu malu, suka ciuman di sini, suka ciuman di sana, suka begini, suka. Pas gue udah masuk ke dunianya sendiri, ternyata malah nggak kayak gitu guys, ya kan? Anak-anak bule blasteran di sini juga bagus-bagus attitude-nya, tahu sopan santun. Terus gue tanya sama anak gue ya, anak gue Civanya, teman-teman lu di kelas 6 kayak gimana? Mereka ya, tahu berteman gitu, bukannya ngomong jorok begini. Itu semua tergantung bagaimana orang tuanya mendidiknya. Kalau orang tuanya mendidiknya dengan attitude yang bagus, terus diajarkan kedisiplinan, toh anak ini juga akan tumbuh bagus gitu loh. Kalau mau dibilang anak-anak sini lebih berani, gue nggak pernah ngelihat itu. Apa karena gue belum pernah ngelihat? Mungkin ada, cuman secara umumnya yang gue sering jalan keluar, gue belum pernah nemuin yang kayak begitu-begitu tuh. Ngelihat kayak gitu-gitu gue nggak pernah ya. Terus orang-orang yang misalnya cewek-cewek pecun-pecun gitu, nungguin pacar, nungguin customernya untuk bercinta dapat duit, gue belum pernah ngelihat kayak gitu. Mungkin karena area gue area orang-orang pekerja kali ya, tapi gue belum pernah denger kayak gitu loh. Kalau misalnya di Indonesia kan kita mau ngeliat tempat kayak begitu gampang, tinggal ke kota aja tuh, yang di mana tuh, di daerah kota kan tuh, apa sih namanya, gue suka pernah baca di Jakarta Undercover tuh, di situ dikupas tuntas tentang kehidupan kota, yang kehidupan malamnya ya, sama perempuan-perempuan pelacur-pelacur dan narkoba dan semuanya. Itu sangat-sangat mengerikan gitu kan ya. Di sini gue belum pernah ngeliat kayak gitu loh. Kehidupannya normal, malah enaknya di sini gitu ya. Orang ngomongnya mereka tuh nggak ada yang teriak-teriak guys. Lebih tahu sopan santun sih menurut gue. Tapi kita nggak tahu, gue nggak terlalu, gue yang gue tahu kan keluarga gue sendiri, keluarga gue yang gue tahu. Nggak ada tuh yang kayak gitu-gitu. Emang lo pikir mentang-mentang gue bule gitu terus depan mertua gue cium-ciuman sama suami gue kayak di film-film gitu, pangku-pangkuan gitu? Ya enggak lah, gue menghargai mertua gue lah. Gue kalau misalnya ada mertua gue, misalnya gue lagi makan sama mertua gue, ada suami gue, ya suami gue di samping gue, nggak deket-deket sampai nempel, ya nggak kayak gitu juga, malu lah gitu kan. Tapi kan di film-film barat, misalnya film box office, film-film yang di Netflix gitu kan, ketemunya cium-ciuman depan orang tuanya cuek, itu cuman di film, oke? Itu nggak nyata, karena mereka itu kan mau bikin sesuatu tuh menarik kesannya. Tapi dampak negatifnya jadinya membuat kesan seakan-akan semua kehidupan orang bule itu seperti itu. Sorry, gitu ya guys. Itu udah 3 ya kan. Terus katanya bule itu suka kumpul kebo. Nah, kalau suka kumpul kebo itu menurut gue ini udah budaya mereka. Karena mereka itu berpikir menikah itu adalah sesuatu yang sangat-sangat sakral. Mereka berpikir menikah itu adalah sesuatu yang sangat serius gitu loh. Jadi mereka sebelum untuk memutuskan untuk menikah dengan sertifikat, mereka mereka mau kumpul kebo? Karena mereka ingin meyakinkan diri mereka masing-masing. Karena banyak kan pertengkaran, perceraian terjadi karena setelah nikah ternyata dia begini, ternyata begitu. Gue kaget dengan kehidupannya dia. Gue nggak sanggup, misalnya contohnya gitu. Ternyata si cowoknya ngoroknya kenceng banget, gue nggak bisa gue tidur. Ternyata si cewek ini jorok, ini begini. Ya kan banyak hal-hal kecil yang membuat orang bertengkar juga jadi bercerai kan. Nah, si bule itu karena budaya mereka ingin mengetahui satu sama lain lebih dekat lagi, pribadi ke pribadi, terus kehidupan sehari-hari. Mereka akan menjalin hubungan bersama. Di situ kalau mereka udah merasa bener-bener matching, oh ya lu cocok sama gue, cara lu bangun pagi, cara lu berpikir, cara kita breakfast, cara kita jalan-jalan, cara kita menyelesaikan masalah dalam satu rumah itu walaupun kita bukan suami istri, kita tuh matching. Makanya mereka masuk ke jenjang lebih dalam lagi, yaitu pernikahan gitu. Terus bukan karena mereka suka kumpul kebo untuk sekedar seks, enggak kayak gitu juga.
karena mereka ingin mengenal satu sama lain lebih dalam lagi. Itu budaya mereka. Kalau budaya kita kan kayak gitu pantang ya, itu tabu. Gue juga sih kurang menyetujui ya. Misalnya nanti anak-anak gue ini kan, kebetulan anak-anak gue kan besar, anak-anak gue ini kan akan besar di negara ini gitu kan. Ya, gue juga kurang menyetujui lah kalau misalnya anak gue harus tinggal bareng sama suaminya baru dia nanti menikah. Terus si Max juga kayak begitu gitu kan. Gue kurang menyetujui. Kayaknya gue lebih memegang teguh budaya Indonesia kalau soal menjalin hubungan, pacaran gitu kan. Ya udah lu pacaran aja, lu misalnya dating aja, tapi jangan tinggal bareng kalau bisa. Tapi kan itu rencana gue, karena gue tinggalnya di Amerika, karena banyak seperti itu ya. Gue hanya bisa berharap dan memberi penjelasan. Kan semua tergantung mereka juga kan. Kecuali gue misalnya tinggal di Indonesia, banyak pola orang Indonesia yang tinggal bareng itu kan nggak boleh. Jadi anak gue kebawa pikirannya seperti itu, nggak boleh gitu kan. Beda, kita kan beda negara kan, jadi beda peraturan kan, gitu. Jadi itu gue udah bahas tentang nikah katanya sama bule dijadikan budak seks, terus nikah sama bule katanya maniak katanya, terus nikah sama bule katanya suka ciuman di tempat umum, nggak tahu malu, terus nikah sama bule katanya suka kumpul kebo. Tuh ada 4 poin gosip negatif dari luar sana tentang orang-orang bule. Oke, itu menurut gue adalah gosip karena gue udah ngejalaninnya. Oke, sekarang yang kelima, bule itu alkoholik katanya kayak gitu, iya kan? Alkoholik itu tergantung ya, tergantung menurut gue. Alkoholiknya itu kayak gimana? Kalau alkoholik itu bangun tidur udah minum, terus dia dari pagi sampai malam tuh minum terus, mau ngerjakan apa aja harus minum. Terus ada misalnya pokoknya itu kayak keseharian dia selama dia hidup, dia bangun gitu ya, dari misalnya jam 6 pagi sampai malam tuh minum mabok gak bisa ngerjain apa-apa. Pokoknya dia hanya tahu minum itu alkoholik gitu kan. Bangun tidur nyarinya wine atau enggak bir gitu. Itu menurut gue alkoholik. Tapi di case-nya suami gue dan bule-bule yang lain, misalnya kita hangout gitu sama teman-teman kita bawa suami-suami gitu ya, cewek-cewek mah di dalam gitu makan-makan, cowok-cowoknya itu di luar ya, di backyard gitu, di taman belakang ya, mereka ngobrol ya, iya ngobrol sambil minum bir, bukan ngobrol minum bir terus dia jumping gitu terus kayak orang idiot. Enggak, itu kayak sesuatu yang kayak lu minum kopi gitu loh. Tapi mereka bisa jaga diri, mereka behave gitu. Jadi kalau dibilang bule itu alkoholik apa enggak, menurut gue kalau untuk minum 1 atau 2, 3 kaleng itu bukan alkoholik ya. Karena kayak suami gue minum bir 1 hari bisa 4 atau enggak 3 gitu. Tapi dia bangun pagi jam 5 ngerjain semuanya, email dia, menjawab email dia, terus dia mau bikin planning buat meetingnya dia pulang kantor dia main sama anak-anak, terus dia nanti prepare soal pekerjaannya dia lagi. Suami gue selalu bangun jam 5 pagi guys, gue bilangin sama lo, jam 5 pagi dia selalu, gak pernah gue bangunin. Dia tahu walaupun dia minum gitu ya untuk relaksin dia doang, tapi dia melakukan tanggung jawabnya dengan baik dan benar gitu loh. Enggak menelantarkan anak-anak, gue nggak dikasih uang kayak gitu, enggak. Gue izinin dia minum karena ya udah untuk relaksnya lu doang gitu, bukan untuk bikin lo mabuk muntah gitu, enggak. Jadi kalau lu ngeliat bule suka bisa minum tiap hari tapi cuma 2, 3 atau 4, itu bukan alkoholik ya, selama dia bisa menjalani aktivitas dia dan bisa bekerja dan bisa konsentrasi, menurut gue itu bukan alkoholik. Tapi kalau misalnya terus ada dibilang gosip suami bule itu alkoholik, itu menurut gue juga gosip, oke? Itu nggak benar, karena gue lihat di sini banyak pekerja suami orang gitu kan. Gue lihat suami orang emang minum bir juga, kayak suami temen gue, dia kerja di NASA. Ya udah mereka minum bir, ngobrolin discuss tentang kehidupannya, pekerjaan kesehariannya. Ya iya pakai bir gitu loh. Gue juga suka minum bir, tapi gue ketipe kalau orang nggak terlalu suka alkohol ya, gue nggak terlalu suka alkohol. Jadi pada saat suami gue mau minum ya gue izinin minum. Kadang gue minum 1 kaleng dong, udah gue main sama anak-anak gitu. Apakah itu disebut alkoholik? Menurut gue itu tidak, itu bukan alkoholik kalau kayak begitu. Oke, kita lanjut lagi ke bule suka diskotik, kata gitu kan.
Mungkin di Indonesia banyak bule kan, di tempat-tempat clubbing banyak bule yang suka clubbing gitu. Kalau gue ngambilnya mikirnya gini ya, karena bule itu kan bukan orang Indonesia, dia ke Indonesia tuh bekerja, atau misalnya mereka vacation ke Indonesia, otomatis mereka akan pergi ke tempat yang ada alkoholnya. Yang ada alkoholnya itu di mana? Ya kan di diskotik, di kafe, di pub gitu kan. Mereka mengejarnya bukan untuk kategori, banyak juga yang cari cewek gitu kan, tapi bukannya sesuatu yang wah dia harus diskotik dugem pakai narkoba, yang enggak gitu juga gitu kan guys. Kayak laki gue di Qatar kan, kita kalau mau beli bir gitu, mau beli alkohol itu harus ada license-nya. Itu hanya bisa minum di hotel bintang 5 bolehnya, karena kalau di tempat umum lu minum, lu ditangkap, lu dideportasi gitu kan. Jadi kita punya license khusus untuk minum alkohol, itu juga hanya di hotel bintang 5, Hyatt, terus misalnya Kempinski kayak gitu-gitu ya kan. Terus kan kita minumnya itu kan di pub, nggak mungkin kita minumnya di restoran, mereka nggak jual, di pub kan. Di pub itu yang ada live music, ada yang nyanyi gitu kan. Apakah itu bisa disamakan dengan laki-laki suka ke diskotik? Menurut gue enggak, karena memang tempatnya alkohol ya itu, bukan berarti dia pengen dugem gitu. Kadang karena tempatnya adanya di tempat-tempat seperti itu gitu loh. Gue suka pergi ke pub sama suami gue bukan karena gue suka diskotik. Malahan sebenarnya kita terganggu banget ya kalau diskotik kan musiknya buk. Kita sukanya pub live musik, kayak musik yang kalian dengar kayak gini saat ini kan. Itu sambil minum itu kan enak ya, ketawa gitu. Jadinya menurut gue apakah itu dibilang alkoholik? Enggak kan gitu. Jadinya nggak semua bule juga dibilang kan suka ke diskotik. Di sini bule-bule yang gue lihat ini malah kagak pernah kali ke diskotik. Gue selama di sini belum pernah gue ke diskotik. Gue udah lama banget nggak ke diskotik, udah 7 tahun gue nggak ke diskotik. Gue perginya ke pub. Pub itu lain nama diskotik. Pub itu adalah live music gitu loh. Jadinya kalau dibilang bule-bule suka ke diskotik, hanya sebagian orang, enggak semuanya suka ke diskotik, ya kan? Enggak semuanya seperti itu. Kalaupun mereka di Indonesia sukanya ke diskotik, ya mungkin karena emang di Indonesia kan, apalagi di daerah Tangerang, lu bisa beli bir di Alfamart kan nggak ada, otomatis lu perginya kan ke pub kan, ya kan? Sedangkan bule kan nggak bisa jauh dari alkohol kan? Jadi menurut gue itu gosip. Ada yang pergi ke diskotik, ada juga sebagian yang nggak suka. Suami gue nggak suka ke diskotik, dia sukanya pub yang live music. Dia nggak suka yang ngeliat orang joget-joget gitu, dia nggak suka. Dia sukanya ketenangan gitu. Nah sekarang poin selanjutnya, gosip atau fakta bule itu semuanya kaya. Itu gosip juga. Enggak semuanya bule kaya, ada juga bule yang miskin, ada juga bule yang nggak punya apa-apa tapi nikahin cewek Asia, ada juga. Jangan kalian berpikir nikah sama bule gue akan tinggal di luar negeri, gue punya pembantu, gue punya ini, gue punya itu. Enggak guys, bule juga banyak yang miskin, mereka juga berjuang hidupnya di sini gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau pilih suami dibilang kaya, ya berarti kalian seleksinya yang bener-bener seleksinya kriteria kalian. Karena gue lihat di sini kehidupan bule ya layaknya Indonesia gitu loh, enggak kaya banget gitu. Jadi jangan berpikir wah udah nikah mau bule ini begini. Nanti kalian kecewa. Makanya cari tahu dulu, teliti dulu dengan benar ini tajir apa enggak. Kalau kalian yang hunting yang tajir, seleksinya bener-bener yang tajir gitu. Kalau kalian huntingnya cuma bule doang dan mau berjuang bersama, ya gampang lah itu, ya kan? Jadi gue udah menjawab itu gosip atau fakta soal seputar bule yang dijadikan budak seks, yang katanya maniak, yang kata suka ciuman di tempat umum, yang katanya suka kumpul kebo, yang suka ke diskotik, yang alkoholik. Apakah bule itu kaya? Gue udah jawab, menurut gue dari semuanya ini adalah gosip. Karena semua negara juga pasti ada yang suka jadi budak seks, ada juga yang maniak, ada yang juga suka cuma tempat umum, ada yang suka kumpul kebo, ada yang alkoholik. Indonesia banyak yang kumpul kebo juga kan. Jadi kalian gak usah takut dengan gosip-gosip di luar. Para hunter-hunter bule ini, kalian jadinya stuck cuma gara-gara 7 gosip ini. Gue yang udah nikah sama bule, gue menjelaskan sejujur-jujurnya.
itu adalah gosip. Kalaupun ada di case orang lain yang ternyata dia mendapat suami hiperseks, memang mungkin ada, tapi enggak semuanya guys. Jangan gara-gara ada 1, ada 10 orang yang hyperseks, kalian pukul rata semua bule-bule yang ada di dunia ini hyperseks. Nggak bisa, itu namanya nggak fair, nggak adil ya kan. Di Indonesia berapa orang sih hyperseks? Di India berapa orang hyperseks? Bahkan di Arab sendiri yang banyak-banyak perkosa orang itu, ya kan, hiperseks juga. Jangan gara-gara itu bule disalah-salahin cuman gara-gara filmnya dia film action diselipin ciuman gitu ya. Itu kan di movie ya, kayak film sinetron di Indonesia itu yang judes, yang galak banget, jadi ibu tiri ya kan. Sampai gue gemes nonton kayak gitu, pengen bunuh diri juga gitu kan. Itu kan di film. Kejadian nyatanya jarang yang ada orang sejahat itu gitu kan. Jadi semoga informasi ini berguna buat kalian. Jadi membuat kalian semakin maju, semakin percaya diri, semakin semangat untuk cari-cari bule. Semoga apa yang kalian inginkan itu diberikan sama Tuhan. Dapat bule yang baik, dapat bule yang sayang, bule nggak pelit, bule yang pengertian. Amin. Doain aja, pasti kalau doa kita baik, kita dikasih sama Tuhan juga jodoh yang baik. Niatnya baik, hasilnya baik, karena hasil tidak pernah membohong, karena usaha tidak pernah membohongi hasil, iya kan? Ya udah, segitu aja informasi dari gue. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like and comment. Oh iya, kan subscriber gue tuh ada 97 ya. Gue nanti punya niat nanti di subscriber gue yang 100 gue mau ngasih giveaway buat kalian, kalian ini. Tapi cuma 3 orang yang bakal gue kasih giveaway. Tapi gue masih belum tahu apa yang mesti gue lakukan untuk ngasih giveaway ke kalian. Biar nanti gue pikirin lagi. Ya udah kawan-kawan, sayang-sayangku, hunter-hunter bule yang cantik manis, selamat berjuang. Oke? Bye-bye. Mwah. Hai, sekarang gue bakal coba tanya sama suami gue, kenapa, apakah benar cowok Amerika itu, cowok bule itu adalah seorang maniak seks, free seks, alkoholik, dan hal-hal negatif yang didengar sama orang Indonesia. Sekarang kita cari tahu, kita tanya sama si bule itu, benar atau enggak. So, Daddy, you have to tell me. People from ASEAN thinking you are a bule, you have free sex, maniac, and alcoholic. Is correct or no? Not true at all. Simply because all of us have to maintain jobs, and if company finds out that you do something stupid, get drunk and driving, even bad credit, they will fire you. So it's not true. It's a Hollywood fantasy, nothing else. All right, you have to be. I'm gonna tell you, America is more strict than let's say Asian countries. All right, much more strict. You need to maintain your reputation at all costs. All right, so there is no maniac things, there is no drinking, there is no drugs. Yes, there's some elements in society who do this, but these people are what do you call it, losers. You know, they're not gonna have any important position. They're workers, you know, and definitely this is kind of perpetuated by Hollywood fantasies, which are not true. It's for entertainment. Steven Spielberg says he does movies for entertainment, not for educational purposes. So there is no American movie that educates people how things work. How things work is you gotta be good. You gotta be good and a decent citizen. Otherwise, police will stop you, and there's serious consequences of, let's say, drinking and driving, doing drugs. You go to jail immediately. It's very, very strict. America is strict. People don't expect this, but it is. So whatever you see, whatever your here, you know, your impression is of US is caused by Hollywood fiction, nothing else. Real life. Very strict, believe. I'm not very strict, but it's strict. You cannot drink and drive. You cannot do drugs. You cannot do stupid things. You cannot hurt anybody. No way. The police will catch you and arrest you immediately. Not a chance of escaping. So you need to watch yourself. But things are allowed in Asia. They're not allowed here. Watch yourself. So it's gossip. It's a gossip. Okay. Gossip. Okay. One more time. Gossip.